Halo, apa kabar semua? Apakah kalian mengetahui karakter yang satu ini? Dia adalah karakter dari serial animasi Boruto yang bernama Houki Taketori. Walaupun penampilannya mirip Kakashi, namun dia bukanlah anak dari Kakashi. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah dari Houki Taketori mulai dari pertama kali muncul hingga saat video ini dibuat. Houki adalah individu yang bersemangat yang sangat mengagumi Kakashi Hatake dan ingin mengikuti jejaknya. Meskipun sangat berdedikasi pada misinya, Houki dapat menjadi terlalu percaya diri dan mudah tersinggung saat memegang komando. Walaupun kelihatannya memiliki kepribadian yang dingin, namun Houki sama seperti teman-temannya yang lain. Ia akan menunjukkan rasa tertekan ketika ia gagal dalam suatu hal. Selain itu, Houki tidak sombong ketika berhasil menang dari lawannya pada saat berkompetisi. Houki memiliki rambut coklat berantakan dan mata berwarna ungu. Di akademi, dia mengenakan pakaian shinobi biru tua dan rompi til yang terbuka di bagian bawahnya. Penampilannya pun mirip dengan Kakashi Hatake. Ia memakai masker yang menutup mulut dan hidungnya, ditambah dengan pelindung kepala yang dibuat menutup mata kirinya. Hal ini mirip dengan penampilan Kakashi saat ia masih memiliki Sharingan milik Obito. Dibandingkan dengan teman-temannya di tim lain, Houki terlihat lebih unggul dalam hal pengumpulan informasi. Oleh karena itu, ia seringkali ditugaskan dalam misi Anbu bersama dengan tim 25. Kemampuan utama yang dimiliki oleh Houki dalam pengumpulan informasi adalah memori fotografis, di mana dengan kemampuannya ini, Houki mampu mengingat dengan detail apa yang ia lihat dengan matanya. Houki memiliki beberapa keterampilan dalam Fuinjutsu dan mampu melumpuhkan musuhnya dalam jangkauan tekniknya. Serta, ia juga dapat meningkatkan kekuatannya dengan kerjasama tim. Di bawah bimbingan Sayama Naka, Houki diajarkan taktik Anbu, termasuk metode untuk melawan teknik yang menyerang mental. Dia memiliki kemampuan tingkat lanjut dalam elemen tanah. Bahkan, saat ujian Chunin, ia mampu mengubah arena di sekitarnya menjadi labirin untuk membuat lawannya menjadi bingung. Jangkauan teknik yang dimilikinya bahkan membuat Iwabe yang sama-sama pengguna elemen tanah menjadi terkesan. Kemunculan pertama Houki dalam anime Boruto adalah pada episode pertama dalam arc gerbang masuk akademi. Di sana, Houki terlihat pada saat upacara masuk yang dihadiri oleh Hokage. Pada saat itu, semua orang mulai mencari Boruto yang tidak ada saat upacara. Namun, tiba-tiba Boruto muncul dengan sebuah kereta yang kemudian menabrak monumen Hokage. Dari kejadian itu, Houki mulai kagum dengan Boruto karena kelakuannya yang jenaka. Setelah itu, bersama dengan teman-teman sekelasnya, Houki ditugaskan oleh Shino Sensei untuk mengawasi tempat kerja non-shinobi untuk lebih memahami gaya hidup mereka. Beberapa waktu setelah itu, Houki juga ikut dalam perjalanan sekolah ke desa Kabut. Di sana, mereka didampingi oleh Kagura Karatachi. Dalam arc perjalanan sekolah ini, terjadi konflik antara Boruto dan teman-temannya melawan 7 ninja pedang desa Kabut. Sayangnya, Houki tidak ikut andil dalam konflik tersebut. Setelah itu, anime Boruto masuk dalam arc ujian kelulusan. Selama ujian, Houki dan teman-temannya harus melawan para penguji yang tingkatannya jauh di atas mereka. Terlebih lagi, untuk lulus mereka harus merebut lonceng dari Kakashi. Houki pun mengikuti rencana dari Boruto. Walaupun tidak berhasil merebut lonceng dari Kakashi, mereka tetap lulus karena sudah menunjukkan kerjasama yang baik untuk merebut lonceng. Setelah lulus menjadi genin, Houki lalu ditempatkan dalam tim 25 bersama dengan Hakokuroi dan Rengaku Kubo. Kemudian, di anime Boruto sendiri memasuki arc ujian Chunin. Namun dalam arc ini, tim 25 tidak diperlihatkan mengikuti ujian Chunin. Kalaupun tim 25 mengikuti ujian Chunin, nampaknya mereka gagal dalam tahap pertama ataupun tahap kedua dari ujian tersebut. Lalu, dalam arc geng Byakuya, tim 25 nampaknya lebih disorot. Dengan pencurian lanjutan yang dilakukan oleh geng Byakuya di seluruh Konohagakure, tim 25 ditugaskan bersama tim genin lainnya untuk membantu menghentikan pencuri yang menyatakan diri sebagai bangsawan. Namun, genin tidak diizinkan untuk terlibat dengan geng Byakuya tanpa bantuan dari Chunin atau shinobi berperingkat lebih tinggi. Kemudian, ketika Jonin Sensei mereka terluka dan tidak bertugas, tim 25 mulai melakukan misi tingkat D secara konstan. Mereka lalu ditugaskan untuk membantu menyortir paket di sebuah kantor pos. Dalam misi yang mereka jalankan, Houki memberikan segala macam perintah kepada rekan satu timnya, yang membuat mereka menjadi kacau.
Melihat kekacauan dari tim 25, Kakashi yang saat itu menyamar sebagai Sukeya lalu mendekati mereka. Kakashi lalu memeriksa pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Boruto dan Sarada tiba-tiba muncul, membantu penyelidikan tentang bom surat. Sementara Houki ingin membantu. Namun Renga dan Hako menolak untuk terus bekerja dengan Houki lebih dari yang ditugaskan dari misi. Ketika Houki mulai frustasi tentang apa yang harus dilakukan, Sukeya mengatakan bahwa Hokage ke-6 bukannya tanpa kegagalan dan rasa malu. Penyesalan terbesarnya sejak kecil adalah mencoba mengendalikan segalanya secara berlebihan, sehingga dengan coba membuatnya kehilangan seorang teman baik. Karena telah menyadari bahwa dirinya melakukan kesalahan yang sama dengan Hokage ke-6, Houki lalu bertekad untuk menjadi shinobi yang tidak mementingkan egonya sendiri. Dari petunjuk yang diberikan oleh Sukeya, Houki pun juga menyadari bahwa masih banyak bom yang ada di luar sana. Dengan mengesampingkan perbedaan pendapat dari para anggota, tim 25 memutuskan untuk kembali bekerja sama. Dengan kemampuan unik dari Houki, Hako, dan Renga, semua bom yang tersisa pun dapat ditemukan. Dengan begitu, bencana yang semakin besar dapat dicegah. Setelah itu, atas saran dari Sukeya, Houki lalu meminta maaf kepada rekan-rekannya karena telah bertindak berlebihan. Anggota tim 25 lainnya, yakni Renga dan Hako, juga meminta maaf atas kesalahan mereka. Nampaknya, Kakashi berhasil menemukan kemampuan tersembunyi dari tim 25. Kakashi lalu merekomendasikan tim 25 untuk dibimbing oleh Sai Yamanaka. Hal ini karena tim 25 memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi. Oleh sebab itu, mereka cocok untuk dibimbing menjadi Anbu. Beberapa waktu kemudian, setelah Sumire mengundurkan diri dari tim Genin-nya untuk bergabung dengan tim Katasuke Sensei, Houki bergabung dengan teman-temannya dalam pesta perpisahan untuk mantan ketua kelas mereka. Sepertinya pesta waktu itu sangat menyenangkan. Cerita lalu masuk dalam arc Bandit Mujina. Ikkyu Madoka yang merupakan daimyo negara api saat ini berkunjung ke desa Konoha bersama dengan putranya. Sai dan timnya lalu bertugas untuk mengawasinya. Selama itu, Houki dan rekan-rekannya menemukan bahwa berbagai anggota Bandit Mujina telah menyusup ke desa. Mereka lalu menangkap putra dari daimyo negara api yang bernama Tento. Tim 25 lalu bergegas untuk menyelamatkan Tento. Namun sayang, mereka telah keduluan oleh tim 7. Dan pemimpin Bandit Mujina pun yang bernama Sojoji juga telah tertangkap. Cerita lalu masuk dalam arc aktuasi Kara. Sasuke yang sedang menyelidiki desa Amegakure lalu menginterogasi seorang pemimpin geng yang ada kaitannya dengan Kara. Tim 25 lalu dikirim untuk membantu Sasuke dalam penyelidikannya. Mereka lalu menemukan terowongan bawah tanah di sana. Namun dalam terowongan itu terdapat gas beracun, sehingga untuk dapat melewatinya, mereka harus mengetahui di mana letak kebocoran gas dalam terowongan. Setelah memetakan daerah tersebut untuk Sasuke dan Sai, Houki dan timnya lalu diperintahkan untuk kembali ke desa Konoha. Sai menganggap misi ini terlalu berbahaya bagi mereka yang saat itu masih menjadi genin. Pada saat upacara peringatan untuk para pejuang yang telah gugur pada Perang Dunia Shinobi keempat, terlihat Houki juga hadir di sana. Lalu beberapa episode ke depan, Houki dan timnya tidak ditampilkan, karena cerita berfokus pada organisasi Kara. Setelah Naruto dan Sasuke berhasil mengalahkan Ishiki Otsutsuki, di desa Konoha diadakan ujian Chunin baru. Karena pada ujian Chunin sebelumnya telah diganggu oleh Momoshiki dan Kinshiki. Selain itu, tujuan diadakan ujian Chunin ini juga untuk mempromosikan lebih banyak Chunin. Tim 25 yang berpartisipasi dalam ujian ini berhasil lulus tahap pertama. Namun, di hutan kematian yang merupakan tempat tahap kedua diadakan, hanya Houki yang berhasil lolos dari tim 25. Di babak final, Houki harus melawan finalis lainnya agar lulus menjadi Chunin. Lawan yang harus dihadapinya adalah Inojin Yamanaka, yang merupakan anak dari gurunya sendiri. Di awal pertarungan, Houki langsung mengeluarkan jutsu elemen tanah miliknya dengan skala yang luas. Hasilnya, arena pertandingan menjadi seperti labirin, dan hal ini membuat Iwabe terkejut, karena mereka sama-sama pengguna elemen tanah. Pertarungan pun terjadi sangat ketat. Dengan taktik yang dimilikinya, Houki beberapa kali berhasil memojokkan Inojin. Namun Inojin menggunakan jurus terakhirnya yakni Shintensin no Jutsu untuk mengambil alih kesadaran Houki. Di luar dugaan, Houki berhasil lepas dari jurus tersebut berkat latihan yang telah dijalaninya bersama Sai. Sebagai Anbu, Houki telah diajari jutsu pencegah serangan mental, agar apabila tertangkap oleh musuh, para anggota Anbu bisa mencegah terjadinya kebocoran informasi.
Dengan jutsu tersebut, Houki kini berbalik unggul dan berhasil mengalahkan Inojin. Dengan hasil ini, Houki secara otomatis dipromosikan menjadi Chunin. Sebenarnya karakter dari Houki sendiri sangat berpotensi berkembang dalam cerita Boruto. Ia bisa menjadi penerus Kakashi. Bahkan digadang-gadang, Houki bakal menjadi ketua Anbu di masa depan. Dengan kemampuan mata dan otaknya, ia mungkin bisa menjadi seorang kopi ninja tanpa harus memiliki saringan. Well, kita lihat saja nanti perkembangan karakter Houki dalam alur cerita anime Boruto. Itulah pembahasan mengenai cerita dari Houki Taketori. Jika ada yang salah dalam pembahasan ini, silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.